Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cash Story Review. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas bagaimana perbankan melihat kelayakan dari kreditur yang akan mengajukan pinjaman. Jadi tetap saksikan ya. Ya, seperti kita tahu di dunia perbankan, kalau kita mau pinjam ke bank maupun ke pembiayaan leasing ataupun ke koperasi ya, semuanya pasti akan ada pengecekan awal saat kita melakukan pengajuan pinjaman. Nah, sekarang saya akan membahas ini adalah part pertama karena ada beberapa bagian yang dilihat oleh perbankan untuk menyalurkan kredit bagi para kreditur ya teman-teman ya. Oke, ini part pertama saya akan membahas tentang OJK Slick. Oke. Nah, apa sih OJK Slick itu? Biar lebih mudah saya jelaskannya. OJK Slick itu adalah catatan dari pinjaman yang telah dilakukan oleh kreditur. Oke, sekali lagi, OJK Slick adalah riwayat pinjaman yang dilakukan oleh kreditur atau yang akan mengajukan pinjaman. Cara mengeceknya itu melalui situs OJK, tapi yang bisa mengecek histori dari pinjaman itu tidak sembarang orang, karena setiap perbankan mau bank umum, bank BPR syariah, bank syariah, semuanya harus mendaftarkan dulu di OJK gitu, baru bisa mengakses riwayat tersebut. Kegunaan dari OJK Slick itu tentu saja sangat besar ya untuk perbankan. Yang utama itu adalah bisa melihat riwayat pinjaman kreditur bagaimana, apakah ini dia memiliki kemampuan yang baik atau tidak, seperti itu. Nah, yang paling umum dilihat di OJK di Slick OJK itu adalah pinjaman yang dilakukan dalam waktu 1 tahun terakhir. Apakah dia ada macet ataupun pinjaman yang masih berjalan, bebannya berapa gitu. Itu lebih kepada kita menghitung kemampuan dan kredibilitas dari kreditur itu sendiri, seperti itu. Karena gini teman-teman, banyak dari kita dari masyarakat Indonesia jarang memperhatikan riwayat pinjaman. Seperti contoh seperti ini. Begitu banyak dari masyarakat kita ini begitu mudah memberikan nama mereka untuk dipakai oleh orang lain. Pada akhirnya nama mereka akan jelek jika yang meminjam nama tersebut tidak membayar secara benar, tepat waktu, ataupun malah tidak membayar sama sekali pinjaman tersebut. Nah, itu akan berdampak kepada riwayat dari kreditur tersebut gitu. Jadi dia tidak akan bisa meminjam nominal yang besar dengan bunga yang kecil, seperti itu teman-teman. Kita ambil contoh aja, perusahaan yang besar, orang yang memiliki usaha yang besar belum berbentuk hukum, PT, CP atau firma dan lainnya, biasanya dia akan melakukan pinjaman secara individu ya. Dia akan maju sebagai individu pemilik usaha, bukan dia membawa nama usahanya, misalnya PT, CP atau firma tersebut. Jadi dia harus maju secara individu. Nah, yang dinilai adalah riwayat pinjaman dari orang tersebut, kreditur tersebut gitu. Nah, kerugiannya jika orang tersebut memiliki pinjaman sebelumnya yang macet dalam jumlah besar, biasanya dia akan diberikan nominal yang kecil, pinjaman yang tidak bisa mencakup nilai usahanya yang diajukan gitu. Seperti itu.
Makanya begitu penting OJK Slick ini gitu, karena riwayat pinjaman itu sangat dinilai oleh analis di perbankan seperti itu. Oke teman-teman, untuk part satunya saya membahas tentang OJK Slick ini. Semoga teman-teman yang ingin bertanya tentang apa sih pentingnya OJK Slick ini, terus juga kalian ada pinjaman-pinjaman yang saudara kalian pakai, sebenarnya itu bisa teman-teman, kalian bisa melakukan ya minimal kalian memiliki surat bahwa misalnya kalian namanya dipinjam oleh saudara, padahal itu bukan kalian yang pakai kan, intinya pinjaman tersebut itu bisa melakukan perbaikan lah istilahnya, karena kan di OJK itu tidak bisa melakukan penghapusan riwayat pinjaman, itu nggak bisa. Jadi yang sudah sudah terjadi pinjaman atas nama kreditur itu nggak bisa dihapuskan walaupun misalkan dalam kenyataannya itu digunakan oleh orang lain gitu. Karena saat penandatanganan kontrak kredit misalkan itu kan pasti kalian yang bertanggung jawab, walaupun di balik layar kalian meminjamkan nama aja, jadi nggak bisa dihapus gitu. Nah, caranya jika kalian mau minimal ada surat yang bisa memperbaiki nama kalian dari pinjaman yang dipinjam oleh orang lain tersebut adalah meminta surat keterangan dari OJK-nya atau dari leasing atau bank yang macet tersebut gitu, bahwasanya bukan Anda yang melakukan pinjaman tapi saudara atau ya siapa teman Anda, siapapun yang meminjam nama Anda saat itu. Jadi posisinya Anda sebagai penjamin gitu. Oke, nah itu akan berpengaruh besar pada nominal pinjaman kalian gitu, karena pasti pihak analis perbankan itu melihat yang utama adalah rekam jejak, baru kemampuan dan juga jaminan tentunya seperti itu teman-teman ya. Ya semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian memang membutuhkan informasi tentang perbankan, pinjaman online dan juga sejenisnya, silakan subscribe channelku. Dan juga kalau kalian menyukai video ini silakan like, dan juga kalau kalian mau bertanya apapun silakan komen aja, pasti aku jawab. Tapi maaf kalau misalkan nanti agak delay lama karena suka ketindih-tindih dan nggak muncul gitu komentarnya. Jadi kalau misalkan aku belum jawab, di replay komentarnya gitu ya. Oke teman-teman, dan juga kalau kalian berkenan dan ingin berbagi tentang informasi ini ke teman-teman kalian, silahkan. Semoga teman-teman kalian pun juga bisa terbantu dan juga bisa mendapatkan informasi yang valid ya teman-teman tentang dunia pinjaman di bank, pinjol, dan juga perorangan. Thank you teman-teman udah menyaksikan sampai detik ini, dan bye!